Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqasy syamsa wal qamara husbana. Alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah. Allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum. Saya ulangi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah dilanjutkan salat tarawih, salat isya yang dilanjutkan nanti salat tarawih yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita, di mana di dalamnya mengandung hikmah. Kitabun wal hikmah, tertulis yang penuh dengan hikmah, sehingga ada sebagian yang berpandangan bahwa pada hakikatnya yang kita tunggu nanti sebenarnya di malam Lailatul Qadar itu sebenarnya hikmah atau pemahaman yang mendalam terhadap isi Al-Quran. Karena setiap tahun itu turun, tapi bukan lagi ayatnya yang turun, tetapi hikmah dari ayat itu akan turun dan akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Mudah-mudahan jamaahnya Masjid Darul Jihad dengan sungguh-sungguh mengoptimalkan ibadah-ibadah Ramadannya, mulai dari malam pertama sampai 10 malam terakhir, yang berdasarkan informasi yang kita terima dari kiai, dari ustaz, bahwa disitulah diprediksi akan turun Lailatul Qadar. Sehingga tadi pagi kami diskusi di Unhas, saya katakan begini, bahwa sebenarnya fokus ibadah kita bukan hanya di 10 malam terakhir untuk menunggu itu. Karena sebenarnya yang akan mendapatkan itu nanti yang berhasil mensucikan dirinya mulai dari malam pertama, diproses, dioptimalkan amalan-amalan kita, itulah jalan pensucian jiwa, pensucian diri. Dan kita temukan ayat bahwa hikmah-hikmah Al-Quran itu tidak akan masuk pada jiwa yang kotor, tetapi dia akan masuk pada jiwa yang bersih. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita sudah komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh baik di dalam melaksanakan peran kehambaan Abdillah yang berimplikasi kepada bagaimana amalan-amalan ritual, betapa Rasulullah sudah mencontohkan mulianya salat jamaah, mulianya salat di awal waktu, disampaikan kepada kita betapa mulianya salat tahajud. Ini salah satunya salat sunnah yang Allah langsung insya Allah menjanjikan maqaman mahmuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Fatarwi doane ro ayat berikutnya lagi, karena ini kan 1779 1780 itu Pak dongenna. Maka tanah karena kepain maka mega gogi ku nasen banyak sekali maka dekat berarti di pas campur-campur bicara gogi. Nurul Adi Hidayah, ketika kita praktekkan itu, insya Allah berpeluang kita untuk mendapatkan 4 kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah, kalau kita dimuliakan oleh Allah, yakin bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan pada makhluknya. Maupun di dalam melaksanakan perang kehalifaan, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Pak dua itu akan tanah pun Allah Ta'ala nak pancaji ke untuk menyembah ya sebagai Abdullah ya. Dewa pancaji rupa tawenan ni ajengnya kecuali untuk menyembah kepada aku. Yang kedua adalah menjadi khalifah atau mengelola alam untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusak. Karena yang terkait nanti dengan profesi kehalifaan, disitulah macam-macam. Tetapi pada dasarnya dibagi dua. Profesi yang berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan profesi yang berkaitan dengan berhubungan dengan manusia. Ibu-ibu, profesi yang dimaksud di sini bukan hanya pejabat, bukan hanya jabatan di kantor, tetapi mulai dari ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ya, itu adalah profesi sampai presiden. Dan Allah akan memberikan memang berbeda-beda. Wallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Ada di surah 6 165 itu. Aku jadikan khalifah kamu. Berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Yang menarik di situ liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu siapa yang amanah. Jadi pada meger amanah renyi ya. Makin banyak juga tanggung jawab. Tetapi peluangnya untuk merebut pahala dan kebaikan juga itu banyak. Jadi ibu tidak usah kita berkecil hati kalau hanya ibu rumah tangga. Berarti kita hanya bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Layani suami kita dengan baik, didik anak-anak dengan baik, insya Allah itulah jalan masuk ke surga. Daripada kita ini, apalagi pendidik itu luar biasa tanggung jawab sosialnya yang menjawabnya. Karena kapan salah didik, kapan salah isi ini otak, itu akan berperilaku yang terkadang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam, apa yang dianjurkan oleh aturan-aturan. Mohon maaf akhir-akhir ini ada kejadian misalnya dia bunuh dirinya. Nah ini persoalan karena terkadang memang doktrin pemikirannya itu nasengnya lena jalan pintas masuk surga. Padahal kalau kita baca Al-Quran, dan di Al-Quran mengatakan Al-Quran itu kan hak dari Allah, tidak ada keraguan. Allah sudah menyampaikan membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh orang. Kenapa mesti ada pemikiran dibunuh orang masuk surga, meskipun sekali lagi hak prerogatif Allah. Tapi begitulah Pak, dari pandangan neuroscience ini 80%, ini alam bawah sadar kita kosong. Jadi nak reko salah isi ya doktrin-doktrin. Jadi hati-hati ki kalau ada pengajian-pengajian yang sembunyi-sembunyi, guru juga sembunyi-sembunyi, hati-hati ki. Jangan sampai naisi ki, makanya disilakan itu pencucian otak. Karena makanya dilatih itu dikasih pemikiran-pemikiran yang tidak benar, akhirnya merubah neuron namanya di sini. Sambungan-sambungan saraf itu akan tersambung, akhirnya nanti dia percaya bahwa kalau saya bunuh orang masuk ke surga. Nah ini luar biasa. Saya tak dampeng kalau salah, Kak, saya katakan begini. Kalau sudah berbicara surga neraka itu kasih ini hak prerogatifnya Allah. Itu haknya Allah. Aja tahu sini tidak neraka ke iko, iya ini surga Kak, rajin kalau masjid. Padahal kalau kita telusuri ayat bahwa kita masuk nanti selamat itu sebenarnya karena pengampunan dan ridho dan cinta kasih sayangnya Allah. Di mana kita dapat referensinya? Di Quran juga. Qul in kuntum tuhibbunallah. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, kalau dia mengharapkan cinta, ridho dan kasih sayangku dan mengharapkan pengampunan dosa dariku, ikutilah Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi biasa kan pikir rupanya ini perjalanan hidup di dunia ini hanya mencari ridho, cinta dan sayangnya Allah dan pengampunan dosa. Dan banyak sekali ayat. Kalaulah bukan karena rahmat dan kasih sayangku, kamu tidak akan bebas dari dosa-dosa.
kamu tidak akan luput dari godaan-godaan setan. Jadi biasa kamu pikir, berarti bagus sih Pak ini berdoa, ya Allah berikan rahmat dan hidayahmu supaya aku terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak benar. Ya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Tidak ada tertulis di sini, tapi biasanya di Batari 10-5 menit. Hah? Kodima lebih cedek. Saya memilih tema ini ya. Ini sudah 3 malam berturut-turut muncul sih inspirasiku. Hampir semua tema itu saya ambil tema dari nama masjid. Kemarin tentang Jannatun Naim karena saya di Darul Naim. Sebelumnya saya di Masjid Rahmatullah. Saya pilih tema bagaimana merebut rahmat Allah. Ini bagus juga ini Darul Jihad. Karena itu tadi kalau kita salah paham tentang jihad, hanya dimaknai sebagai perang fisik, dimaknai bahwa ketika kita bunuh di luar golongan kita, kita masuk surga. Itulah jihad. Wah, bahaya. Makanya perlu dimaknai. Nah, saya mencoba mencari ayat yang membicarakan ini. Itu saya temukan ada 31 kata jihad. Dan hampir semua itu perintah. Wajahidu. Dan saya buka artinya itu sebenarnya lebih banyak bersungguh-sungguh ya untuk mendekat, berusaha ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan. Bahkan di dalam Al-Quran di situ dijelaskan ada 3. Yang pertama berjuang melawan hawa nafsu. Ya, kemudian yang kedua adalah berjuang melawan musuh yang nyata. Inilah mungkin interpretasi kaca nanti beda-beda. Karena kalau sudah dianggap nih di luar golongan kita itu musuh kita, nah itulah tadi. Saya mohon maaf lagi sekali di mimbar ini bahwa keragaman pandangan, keragaman keyakinan itu adalah sunnatullah. Kenapa? Allah menyampaikan, seandainya aku mau jadikan satu beriman semua ini penduduk dunia bumi, aku jadikan beriman semua. Aku hadirkan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk menguji kamu siapa yang memaknai keberagaman itu. Dan yang paling mulia adalah orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah yang akan kita rebut dalam tanda petik di bulan suci Ramadan ini. Karena tujuan berpuasa itu kan la'allakum tattaqun. Ayat yang saya baca tadi di Muqaddimah, saya ulang itu karena saya mau sesuaikan dengan tema. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Saya mulai dari ayat yang selalu dibaca Rasulullah katanya kalau dia memberikan tausiah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman dan bertakwa, jangan hanya sekedar beriman bertakwa, tingkatkan terus iman dan takwamu sampai mendapatkan predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dimensi dunia ini sebelum mampu menyerahkan diri secara total. Itu al-muslimun. Yang terjemahannya di Departemen Agama dia terjemahkan Islam. Yang dipanggil itu kan sudah Islam. Jadi sebenarnya muslimun itu tingkatan keberagamaan tertinggi. Mulai dari iman, beriman, kemudian bertakwa, kemudian sebenar-benarnya takwa yang kita capai apa yang disebut dengan al-muslimun. Dan ini menarik kalau kita sudah sampai di situ, menata diri kita dengan 2 peran yang penuh dengan tantangan. Ketika sudah sampai pada al-muslimun itu, itulah nanti pribadi-pribadi yang memiliki jiwa al-mutmainnah, yang dapat panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Nyamanna diundang ke masuk surga. Hai hamba-hamba aku yang menduduki predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, memiliki jiwa al-mutmainnah. Ini kan tingkatan jiwa yang paling tinggi, dan inilah nanti mungkin yang kita harus bagaimana berjihad untuk meningkatkan kualitas jiwa kita. Dari jiwa marah-marah, suka marah-marah. Ya biasa mufa koresel ya, maka mabela mufa aku Allah Ta'ala ya. Karena masih terkadang sering marah tanpa ini kan.
Dan ayat mengatakan innallaha ma'as sabirin, bahwa orang sabar itu bersama dengan Allah. Karena masih sering nggak marah, ya masih jauh kayak ini. Apalagi kalau marah-marah sama istri, sama suami. Inilah adalah salah satu bentuk jihad, karena rupanya prioritas jihad yang pertama adalah jiwa diri. Kan pernah kita dengar ya, bahwa ketika Rasulullah selesai peran apa yang paling besar itu? Bertanya sahabat, inilah peran yang paling besar ya Rasulullah. Memang tidak, masih kecil itu. Yang paling besar adalah berjihad dengan bagaimana menata nafsu. Berarti ini jihad yang pertama adalah tingkat jihad diri sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat jihad di lingkungan keluarga. Nah ini luar biasa tantangannya sekarang ya. Dengan HP, ya Allah terkadang tidak bisa, sangat berat sekali kita didik anak kita sekarang karena teknologi. Tapi begitulah, bahwa tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada mudaratnya, ada manfaatnya. Jadi kita tinggal memilih manfaatnya dan mudaratnya. Ya, kalau mau bermanfaat ini, tadi saya sampai ke sini ya dengan menggunakan Google Map, meskipun sempat tersesat karena mungkin saya tidak ikuti gitu petunjuknya Google Map. Kulewati ke satu lorong, akhirnya saya dengar langsung bunyi di HP ku, berarti salah kayak ini. Saya masuk kanan, masuk di jalan-jalan kecil. Tetapi tetap saya dipandu kiri kanan. Alhamdulillah, inilah teknologi. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Setelah sudah bertakwa, masih ada tingkatannya. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bersungguh-sungguhlah untuk mencari jalan mendekatkan diri. Tetapi memang yang pertama harus kita lakukan, memperkuat akidah. Siapa sih sebenarnya Tuhan yang mau kita dekati itu? Mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa untuk mengenal Tuhan, kenalnya Tuhan melalui dua tempat. Yang pertama adalah melalui ayat-ayat kauliyah. Dia perkenalkan dirinya di Quran. Dia perkenalkan zatnya, sifatnya, namanya, bahkan perilakunya dalam Al-Quran. Dia perkenalkan. Dia perkenalkan dirinya Maha Melihat. Dia perkenalkan bahwa tidak ada yang menyerupai laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan mungkin kalau ada bayangan-bayangan maka dayana refuangi, bukan. Semua yang kita bayangkan adalah makhluknya itu. Karena dia memperkenalkan dirinya laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang kedua, bagaimana mendekat? Dekatilah dengan memperkuat atau mempraktekkan sifat-sifat mulianya di dalam kehidupan. Karena sifat-sifat mulia Tuhan itu sudah ada dalam diri semua, yang ditiupkan melalui ruh. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi seiring dengan pembentukan sel di dalam tubuh kita ya, jadi pertemuan sperma dengan ovum itu membentuk sel, satu sel yang disebut dengan stem cell, yang lagi populer sekarang, bisa dipakai berobat. Kenapa ini? Bayangkan dari satu dia bisa membentuk triliunan. Karena menurut referensi yang saya baca, 1 kilogram berat badan itu mengandung 1 triliun sel. Berarti saya ini 63 triliun. Nah kalau kita mengkaji masuk ke dalam ya, ini yang biasa belajar biologi, subhanallah, Allahu Akbar, kita temukanlah rahasia-rahasia Allah yang sudah tidak bisa diungkapkan oleh pikiran. Masuk ke dalam itu inti sel, masuk ke dalam gelombang, masuk ke dalam virtual namanya. Virtual dan energi gelombang itulah sebenarnya yang menyambungkan kita dengan yang maha halus. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu, itulah yang menyatukan, menghubungkan lingkungan dan menghubungkan dengan pemilik lingkungan. Makanya bahasa sederhana biasa, kalau mau nyambungkan diri, samakanlah frekuensi dengan Tuhan. Masuklah ke ranah-ranah yang virtual tadi. Jadi makanya sekarang itu banyak itu masuk Islam yang mengkaji fisika kuantum namanya. Bahkan saya katakan, tambah lama dia pelajari fisika orang dan tidak percaya dengan Tuhan, tambah lama dia lawan nuraninya. Karena pasti dia temukan di situ kebesaran Allah. Karena kan ada kita dengar itu, waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nigi misalnya lena insya Allah berpulang untuk nisab wana. Saya bukan hanya Pak di ranah tasawuf. Saya mengajarkan biologi, saya perkenalkan
Tuhan di balik biologi. Saya mengajar atmosfer karena saya pengajar atmosfer juga. Subhanallah Pak, kalau kita kaji itu berapa komposisinya itu tidak ada yang berubah itu, kecuali karbon dioksida yang meningkat sekarang menyebabkan pemanasan bumi akibat ulahnya manusia. Karena sebenarnya itu karbon dioksida dia sebenarnya diikat oleh tanaman, tetapi tanaman yang rusak tinggal 40% hutan di Indonesia. Jadi jangan terlalu banyak bertanya kenapa banyak bencana, kenapa hujan sudah susah diprediksi, karena tanaman yang memperbaiki siklus hujan itu sudah dihabisi atau dirusak oleh manusia yang diberikan tugas sebagai khalifah. Dan Allah sudah menggambarkan saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina liusikahum ba'dal lasi amilul allahum yarjiun. Pasti aku akan tunjukkan jadi terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat dari ulahnya manusia. Mohon maaf, saya perluas ulah. Bukan hanya menebang langsung, boleh jadi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada alam ini, kelestarian alam. Banyak penyakit yang muncul itu, banyak. Orang pertanian misalnya hanya mengejar produksi, tetapi tidak perhatikan itu semua dihantam pestisida, akhirnya masuk di dalam produk tanaman, dimakan oleh saudara-saudara kita. Banyak penyakit yang muncul akibat dari residu-residu pestisida. Karena ulah yang lain teknologi yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Ya, hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, makin banyak yang kita praktekkan tadi sifat-sifat mulia, karena ruh itu berisi sifat, berisi kecerdasan. Makanya ini yang anak-anak yang sementara belajar ya, mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa potensi dasarnya manusia itu sama. Alasan saya, semua yang duduk di sini berasal dari satu sel. Jadi fisik kita berasal dari satu. Saya ini bukan berasal dari dua. Kemudian mendapat tiupan kecerdasan, tiupan ruh kemuliaan dari Tuhan yang satu. Apa isinya? Kejujuran, keadilan, kepedulian sosial, kecerdasan. Tetapi memang disinilah pertarungannya. Karena alat yang diberikan kita untuk bagaimana memunculkan sifat mulia Tuhan di dalam kehidupan kita ini adalah penglihatan, pendengaran, dan kalbu. Makanya tiga ini Pak diminta itu pertanggungjawabannya nanti. Hati-hati anak-anakku kalau tidak dipakai matanya untuk betul-betul membaca, memperbaiki pengetahuan kita, hati-hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan kalbumu pasti aku akan minta nanti pertanggungjawabannya di hadapanku. Jadi hidup ini adalah pilihan. Pilihannya mau jadi mulia, manfaatkan tadi tiga alat ini untuk menjadi mulia. Coba, Alena Tofa melempuh, jujur. Alena Tofa maca. Alena Tofa peduli, Alena Tofa adil di dalam penegakan hukum. Apakah tidak mulia? Tetapi kalau sebaliknya, itu yang menjadi hina itu. Ibu-ibu, suami bisa selingkuh itu karena mata, karena pendengaran, karena lebih cantik lihat orang di luar istrinya daripada. Tetapi kalau kita ikuti Mama Dede itu, koreksi juga diri misalnya, ya ini itu Bapak, koreksi diri tak juga kalau suami itu, ya saya suka itu Mama Dede karena dia tidak langsung salahkan kita, dia juga kasih pemahaman kepada ibu-ibu. Koreksi dirimu dulu, apakah sudah optimal melaksanakan hak dan kewajibannya? Ya, langsung ketawa Bapak-bapak. Ya, hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah, melampai-lampai ini kapan? Jadi perjuangan kita bagaimana mendekatkan diri. Mendekatkan diri, perbaiki tiga hubungan. Yang pertama hubungan kita dengan Allah, yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual. Pada cengi sempat jangan tak, pada cengi posata, pada cengi baca Quran tak, kaji Al-Quran, kemudian bersedekah. Kalau tidak bisa sedekah dengan uang, sedekahlah lingkungan, tanam tanaman, pelihara tanaman, insya Allah kita bersedekah oksigen. Yang kedua, perbaiki hubungan sosial kita. Yang tiga ini tambahan, tadam pengak tambah jadi perbaiki hubungan kita dengan alam semesta ini. Tidak ada yang duduk di sini tidak tercipta dari unsur lingkungan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Bahwa seluruh yang hidup aku ciptakan dari air. Air adalah unsur lingkungan. Nanti kita kalau ada waktu kita bahas tersendiri. Ya, saya hitung-hitung itu oksigen saja dengan air dan udara yang kita hirup. Dalam satu hari Pak kalau diuangkan itu 140 juta baru 2 unsur. Diri kita membutuhkan 16 unsur. Cara-cara beginilah
yang bisa mengantar kita hakul yakin dan bersyukur kepada Tuhan. Nanti sadar kalau sakit, dibeli oksigen 25.000 per liter. Kalau sehat dianggap gratis. Makanya syukuri nikmat kesehatan. Saya kira itu mungkin, jadi mari kita berjihad, bersungguh-sungguh bagaimana mendekatkan diri, belajar ini, terutama anak-anakku, perbaiki pengetahuan kita, insya Allah kita akan mendapatkan pendekatan, kita akan mendapatkan posisi kemuliaan di sisi Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahumma biqilaf wa mitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.